Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baigiri Sekar Katon. Saya berasal dari program pendidikan khusus Kulliyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Pertama-tama, puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya rahmat sehingga saya dapat menyelesaikan hal ini. Dan tak lupa saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda sekalian yang telah membaca cerpen saya yang berjudul Bukan Hal Yang Sulit. Dalam tema ini, saya ingin menggambarkan bahwa pemuda harus memiliki mimpi yang disertai dengan usaha yang maksimal agar dapat mencapai sesuatu yang sulit. Karena segala sesuatu yang disertai dengan mimpi dan usaha yang maksimal maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa walaupun hal tersebut sulit. Karena di mana ada niat, di situ ada jalan. Where there is will, there is way. Dan mengapa saya mengangkat masalah ini? Karena saya merasa prihatin dengan masalah-masalah yang menggejolak di negeri ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan sedikit dari pendapat saya mengenai masalah di negeri ini melalui cerpen saya ini yang berjudul Bukan Hal Yang Sulit. Adapun masalah-masalah yang saya ceritakan dalam cerpen ini adalah mengenai keluarga, lingkungan, dan politik yang mengenai isu penistaan agama. Dalam hal keluarga, saya menceritakan tentang seorang anak yang orang tuanya tidak pernah merasa puas tentang apa yang ia lakukan. Orang tua yang tak pernah merasa puas tentang apa yang anaknya peroleh, tentang apa yang ia peroleh. Oleh karena itu, anak ini memiliki tekad yang kuat, memiliki keinginan dan mimpi yang besar untuk membuat orang tuanya merasa puas dengan apa yang ia capai. Oleh karena itu ia berusaha maksimal untuk mencapai mimpi-mimpinya dan pada akhirnya ia bisa mencapai apa yang ia inginkan dan berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan dari orang tuanya. Adapun melalui lingkungan bahwa kita dapat melihat lingkungan kita sekarang ini, saudara-saudara, yang tampak sangat kotor dibandingkan dengan dulu di waktu zaman kakak saya. Ia masih bisa berenang, mencuci ataupun melakukan hal aktivitas lain di sungai. Namun sekarang satupun orang saya tidak melihat bahwa ada orang yang mendekati sungai. Jangankan memegang, melihatnya pun mungkin ia sudah merasa jijik atau tidak berselera. Oleh karena itu, saya ingin menciptakan sesuatu yang bisa membuat seseorang merasakan peduli dengan lingkungan. Bukan hanya pemerintah yang perlu melakukan hal ini, saudara-saudara, tapi semua orang. Setiap manusia, seluruh manusia memiliki kewajiban tersendiri untuk menciptakan lingkungan yang baik, saudara-saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu." Allah telah memperlihatkan kita baik di darat maupun di laut sebagian dari apa yang telah diperbuat manusia agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi apa, saudara-saudara? Malah semakin lucu di negeri ini. Orang-orang yang dianggap sebagai pahlawan adalah orang perusak, pembakar hutan, penebang hutan yang menyebarkan limbah, saudara-saudara. Mereka dianggap pahlawan karena berhasil mendongkrak devisa negara menjadi lebih tinggi. Bukankah hal itu lucu, saudara-saudara? Dan adapun hal politik melalui isu penistaan agama, saya ingin menyampaikan pendapat guru saya yang saya anggap sangat menarik karena bertentangan dengan pendapat yang lainnya. Ia berpendapat bahwa sesungguhnya sebaiknya demo itu tidak terjadi. Karena apa? Karena sesungguhnya dalam Islam demo itu tidak ada. Tidak ada negara demokrasi dalam Islam, tidak ada prinsip demokrasi dalam Islam. Oleh karena itu dia tidak setuju, saudara-saudara. Karena memang ia adalah orang yang sangat membenci perkataan Ahok. Ia sangat membenci melalui membenci isu penistaan agama yang diciptakan oleh Ahok. Ia sangat membenci, saudara-saudara, tapi ia lebih membenci orang-orang yang terluka, yang luka akibat adanya demo tersebut. Jadi saudara-saudara, saya ingin menciptakan negara baik yang sebenarnya yang disukai oleh semua orang melalui metode seperti ini.
seperti diciptakannya lomba ataupun kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini yang dapat menarik remaja-remaja, membuat para pemuda-pemuda berpikir positif, berpikir ya baik mengenai negara, berpikir tentang masalah-masalah yang dialami negara. Oleh karena itu seharusnya berbagai kegiatan seperti saat ini dilakukan semakin banyak dilakukan untuk menciptakan negara yang lebih baik, karena sesungguhnya inna fi yadis sulbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayata. Sesungguhnya di tangan generasi penerus kehidupan suatu kaum dan di kaki generasi penerus kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu seharusnya pemuda-pemudi menjadi lebih baik melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Adapun tema yang saya angkat dari sini adalah sedikit saya angkat dari kisah nyata. Memang tidak semuanya saya angkat dari kisah nyata, tetapi kebanyakan dari cerita ini berawal dari kisah nyata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.